Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chan, selamat pagi teman-teman semua. Saya Bagus Prasojo dari kelas Arsitektur B akan mempresentasikan mengenai gadget dan cedera atau trauma pada manusia. Next. Apa itu gadget? Gadget merupakan sebuah media elektronik yang memungkinkan kita untuk mengakses berbagai macam jenis informasi apapun, dari manapun dan kapanpun untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Next. Apa saja jenis dan kegunaan gadget? Jenis-jenisnya itu yang pertama ada telepon genggam atau telepon seluler, kedua ada komputer, ketiga ada tablet, keempat laptop, kelima ada game konsol, dan lain-lain. Dan untuk kegunaannya, pertama ada untuk media komunikasi, kedua untuk akses informasi, ketiga untuk media hiburan, keempat untuk menambah wawasan, kelima untuk media sosial, dan lain-lain. Berapa jumlah pengguna gadget di Indonesia? Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan populasi penduduk yang udah padat banget hingga mencapai sekitar 250 juta penduduk. Dan dengan banyaknya jumlah penduduk ini, otomatis pengguna gadget di Indonesia juga tinggi dengan pertumbuhannya. Dan diperkirakan pada tahun 2018 saja jumlah pengguna aktif gadget di Indonesia sudah lebih dari 100 juta jiwa, yang menjadikan Indonesia merupakan negara pengguna aktif gadget terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Next. Seberapa sering masyarakat kita memakai gadget? Sebuah riset oleh FNI untuk kuartal 3 tahun ini 2021 mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi negara di dunia di mana masyarakatnya menghabiskan waktu paling lama dalam menggunakan smartphone. Pengguna smartphone di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu sekitar 55 jam sehari untuk menggunakan aplikasi seluler. Dan untuk yang belum tahu ya, jadi satu tahun itu dibagi sama 4 kuartal. Kuartal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kuartal pertama itu bulan Januari sampai Maret, kuartal kedua itu April sampai Juni, kuartal ketiga Juli sampai September, kuartal keempat Oktober sampai akhir tahun. Next. Apakah Anda sadar akan dampak dari terlalu sering menggunakan gadget? Jadi dalam melakukan kegiatannya, hampir semua masyarakat yang saya tanya, itu lebih memprioritaskan gadget daripada yang lain. Jadi kayak saya nanya mereka lebih milih ketinggalan dompet atau ketinggalan gadget, dan mereka pasti jawab kayak lebih milih ketinggalan dompet. Nah, hal ini tuh karena kalau dari hanya perangkat kecil yang canggih itu dari gadget, kita udah bisa mengakses dan melakukan segala hal yang menopang kegiatan kita hari-hari. Dari bayar tagihan, mengelola data, buat meeting, beli makanan, belanja, pesan kendaraan. Bahkan kalau mau naik kereta pun bisa dari gadget doang. Tapi banyak dari mereka tuh nggak sadar, bahkan nggak memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlalu sering menggunakan gadget. Next. Dikutip dari teman saya, di balik banyaknya penggunaan dan manfaat dari gadget ini, terdapat beberapa dampak negatifnya juga jika kita menggunakannya sembarangan, berlebihan, dan tanpa pengawasan. Next. Yang pertama, ada kecanduan. Kecanduan gadget merupakan akibat dari terlalu sering menggunakan gadget di mana seorang jadi terlalu terikat pada gadget sehingga mereka nggak bisa mengendalikan waktu penggunaannya. Dan gangguan ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu tentunya faktor lingkungan. Karena di zaman yang modern ini kan kita apa-apa serba pakai gadget ya, dari hal yang udah saya sebutin sebelumnya. Dan kedua itu karena kurangnya kendali diri. Orang tuh kalau main gadget tuh udah sampai lupa diri, lupa waktu. Jadi hal lain tuh kayak teralihkan oleh gadget. Yang ketiga itu karena faktor neuroscience, yaitu efek dopamin yang menyebabkan kesenangan, sedangkan kendali diri kita itu masih rendah. Jadi kalau kita main gadget itu kan kadang suka kayak bawaannya seneng atau kayak jadi candu gitulah. Jadi sebenarnya tuh tiga faktor ini tuh saling berkaitan. Nah, terus kecanduan gadget itu merupakan salah satu gangguan yang menjadi akar dari segala penyakit lainnya atau gangguan lainnya. Seperti ada gangguan jiwa, yang kedua ada insomnia, yang ketiga ada penyakit stroke, yang keempat ada penyakit tendinitis. Next. Kalau kecanduan ini salah satu kasusnya itu ada yang menimpa seorang bocah
kelas 7 asal Desa Salam Jaya, Pabuaran, Subang, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Februari tahun 2021 akibat mengalami gangguan saraf setelah kecanduan bermain game pada telepon selulernya. Pamannya menceritakan bahwa gejala awal yang dirasain itu, jadi awal itu katanya sakit kepala, bahkan tangan dan kakinya itu nggak bisa digerakin. Terus dokter yang merawat anak ini mengatakan kalau gangguan saraf itu diderita karena dari radiasi telepon seluler. Next. Yang kedua, ada gangguan jiwa. Jadi itu orang yang udah kecanduan gadget itu tuh rentan banget mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan International Classification of Disease atau ICD ke-11 sebelum lama ini yang menyebutkan bahwa salah satunya itu kecanduan bermain game itu merupakan gangguan jiwa yang disebut sebagai gaming disorder atau gangguan permainan. Gangguan jiwa ini tentu saja merugikan diri sendiri dan juga orang lain sekitar kita. Jadi banyak banget kasusnya dan salah satunya itu yang menimpa bocah laki-laki usia 11 tahun yang berasal dari Syarqiah, India. Bocah itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara ganti diri setelah ditegur, dilarang, dan dicemooh oleh keluarganya karena terlalu sering bermain game PUBG Mobile. Dan kalau orang yang udah terkena gangguan permainan ini harus segera dibawa ke psikiater dan tempat rehabilitasi khusus karena pikiran dan jiwanya sudah tidak stabil dan terganggu. Jadi mereka udah nggak bisa berpikir jernih karena yang ketiga ada insomnia. Insomnia merupakan gangguan pola tidur akibat sering menggunakan gadget sebelum tidur. Gangguan ini pernah dialami oleh sepupu saya sendiri bernama Nugroho pada bulan April tahun 2020 kemarin. Jadi awalnya itu sejak sistem pendidikan kita itu diubah dari offline jadi online, dia jadi sering banget sebelum tidur main HP sampai hampir 3 jam tanpa pengawasan orang tuanya, pengawasan saya dan orang tua saya juga gak ada yang ngawasin karena emang kamarnya sendiri. Jadi itu biasanya dia jam 11 malam tuh udah tidur, udah ngantuk. Tapi pas saya sekalinya cek, sampai jam 2 pagi pun dia tuh masih bangun, masih sambil mainin HP-nya. Next. Nah terus pas saya tanya, kenapa aku belum tidur sekarang? Kayaknya hari-hari kayak gini terus, begadang terus. Dia jawab, kalau dia itu nggak ngerasa capek ataupun mengantuk saat main gadget itu. Nah, tapi akibatnya tuh dia jadi sering merasa kelelahan kalau lagi sekolah online, terus banyak banget tugasnya yang jadi terbengkalai, telat kerjainnya. Tapi untungnya dia tuh masih bisa disembuhin karena belum parah-parah banget. Setelah dapat teguran keras, dimarahin sama orang tuanya, saya juga negor. Terus gadgetnya disita sebelum tidur, jadi tuh biasanya itu lama-lama hilang dan jam tidurnya kembali normal. Makanya kita itu harus pintar mengatur waktu dan berhenti menggunakan gadget setidaknya 1 atau 2 jam sebelum tidur untuk kualitas tidur yang baik, sehat, dan terhindar dari penyakit insomnia. Gangguan insomnia. Lalu ada stroke yang merupakan penyakit kardiovaskular yang terjadi akibat gagalnya suplai oksigen menuju sel-sel otak yang berisiko terhadap rusaknya iskemik hingga menyebabkan kematian. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling banyak menelan korban. Nah, terus penyakit ini tuh menimpa seorang pria asal Cina yang bernama Wang dengan stroke pada matanya. Dia ini mengalami buta sementara karena sering bermain game dengan ponselnya di kegelapan. Kebiasaan ini akhirnya memicu penyumbatan dalam pembuluh darah di daerah mata dan jika nggak segera ditangani dia bisa buta permanen. Akhirnya untungnya dia segera dilarikan ke rumah sakit. Terus dia didiagnosis terkena penyakit Central Retinal Artery Occlusion atau stroke mata. Karena oksigen gagal dibawa ke retina mata yang mengirimkan sinyal ke otak dan penyumbatan pada arteri. Next. Yang kelima ada penyakit tendinitis atau teks hitam yang merupakan penyakit akibat penggunaan jari atau tangan pada gadget yang terlalu lama. Cedera ini timbul pada bagian tangan yang bagian jempol disebut blackberry thumb dan cedera di bagian tangan disebut iPad hand. Jenis cedera paling parah memiliki gejala-gejala seperti nyeri, mati rasa, dan rusaknya otot di tangan serta jari hingga memerlukan pembedahan untuk mengatasinya. Jadi penyakit ini tuh gara-gara keseringan texting tuh, texting sama megang gadget. Jadi timbul penyakit ini. Next. Hal ini menyadarkan kita untuk terus mengendalikan waktu penggunaan gadget dan juga mengingatkan para orang tua untuk terus memperhatikan dan mengatur anak-anaknya dalam menggunakan gadget. Jadi itu sebenarnya itu semua penyakit yang udah saya jelasin sebelumnya, itu tuh bisa banget dihindarin jika kita tuh ngatur waktu antara bermain gadget sama istirahat dan melakukan kegiatan lainnya. Jadi itu pokoknya jangan sering main gadget deh, jangan terlalu kecanduan. Itu ada sehari-hari aktivitas memakai gadget dari sekolah, belajar,
dan lain-lain tuh pakai gadget. Jadi kayak ya kita harus nyempetin juga buat istirahat, apalagi kalau udah malam-malam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.